Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 13, consists of myself, Tracy Tinita Ramadhani, and my friends, Zalsa Putri Nabila. In this video, we will explain about the material. There is Principle and Practice in Second Language Acquisition by Stephen Krashen. So, let's move to the material. The first is Introduction of Biography Stephen Krashen. Stephen Krashen adalah seorang profesor di Universitas Southern California. Dia adalah seorang ahli dalam ilmu kebahasaan yang sangat diakui oleh dunia. Dia juga seorang peneliti dan aktivis pendidikan. Stephen Krashen terkenal karena kontribusinya terhadap ide pemerolehan bahasa kedua atau second language acquisition and bilingual education atau pendidikan dua bahasa serta pendidikan membaca. Stephen Krashen lahir di Chicago pada tahun 1941. Setelah menghabiskan 2 tahun di Korps Perdamaian di Ethiopia, dia mengajar bahasa Inggris dan ilmu pengetahuan. Krashen mengejar gelar doktornya PhD dalam bidang linguistik di Universitas California, Los Angeles, dan lulus pada tahun 1972 dengan disertasinya yang berjudul Language and Left Hemisphere. The next matter is the theory of second language acquisition. Jadi, Krashen berpendapat bahwa istilah pemerolehan bahasa tidak melulu digunakan untuk bahasa pertama atau bahasa ibu saja. Istilah pemerolehan juga mungkin disematkan pada bahasa kedua. Selanjutnya, Krashen membagi menjadi 2 konsep inti perbedaan dalam belajar bahasa, yaitu pertama, pemerolehan bahasa atau language acquisition. Pemerolehan bahasa adalah pendapatan bahasa yang mengacu pada proses alami, melibatkan manusia dengan belajar bahasa secara tidak sadar. Pemerolehan bahasa merupakan produk dari adanya interaksi nyata antara pelajar dengan orang-orang di lingkungan bahasa target, di mana pelajar sebagai pemain aktif. Proses ini akan menghasilkan keterampilan fungsional dalam bahasa lisan tanpa tuntutan pengetahuan teoritis. Dengan kata lain, pelajar memiliki upaya untuk mengembangkan keterampilan untuk berinteraksi dengan orang asing serta menciptakan situasi komunikasi secara alami atau natural communication situation agar dapat memahami bahasa mereka tanpa adanya tuntutan untuk menguasai teori. Yang kedua adalah pembelajaran bahasa atau language learning. Pembelajaran bahasa sering disebut sebagai pendekatan tradisional. Dan saat ini pendekatan ini masih sangat umum dipraktikkan oleh sekolah-sekolah di seluruh penjuru dunia. Perhatian pelajaran difokuskan pada bahasa dalam bentuk tertulis. Tujuannya adalah agar pelajar memahami struktur dan aturan bahasa, membedahnya serta menganalisisnya. Selain itu diperlukan usaha intelektual dan penalaran deduktif kepada para pelajar. Mudahnya, pendekatan dalam bentuk pembelajaran memiliki ciri. Ciri pertama yaitu mengesampingkan komunikasi. Komunikasi dianggap tidak begitu penting. Kedua, teknik belajar mengajar hanya bersandar pada silabus. Hal ini akan memberi kesan kaku dan kurang imajinatif. Ciri ketiga yaitu banyak berkutat hanya pada teori, aturan-aturan kebahasaan atau grammatical rules, dan tidak dibarengi dengan praktek. Ciri keempat adalah guru memiliki otoritas utama.
Pelajar hanya sebagai partisipan, bergerak secara pasif. Dan kelima, pelajar hampir tidak pernah menguasai penggunaan struktur dalam percakapan. Jadi 5 ciri di atas berimbas pada tidak terbangunnya pengetahuan yang menghasilkan keterampilan praktis dalam memahami dan berbicara pada bahasa. Padahal yang diharapkan adalah kebalikannya. Materi selanjutnya, the 5 hypotheses of Gresham's theory of second language acquisition. Dari teori tadi yang telah dijelaskan, Gresham melahirkan 5 hipotesis. Hipotesis ini diterbitkan pertama kali olehnya pada tahun 1980-an. Hingga saat ini, terobosan 5 hipotesis Stephen Gresham sangat fenomenal dan populer hingga mempengaruhi sebagian penduduk atau masyarakat Amerika Utara. Selain itu, hipotesis ini juga turut mempengaruhi dalam pembelajaran bahasa, termasuk di dalamnya isu yang sangat kontroversial dalam pemerolehan bahasa kedua secara teori maupun praktik. Hipotesis yang terkenal tersebut adalah pertama, the acquisition learning hypothesis atau hipotesis akuisisi belajar. Menurut Gresham, terdapat 2 sistem performa dari bahasa kedua. Pertama, sistem perolehan, di mana bahasa diperoleh dalam keadaan sadar. Hal ini terjadi ketika seorang anak, misalnya, yang terekspos oleh sebuah bahasa dalam lingkungan yang natural, semisal sekolah atau di rumah, mulai mereproduksi struktur tata bahasa yang benar secara bawah sadar. Anak lebih fokus pada mengkomunikasikan pesan dan bahasa yang datang secara alami padanya. Saat ia tidak belajar bahasa, ia tidak fokus pada yang ia ucapkan. Akuisisi bahasa hanya terjadi jika seorang anak dapat memahami pesan dalam bahasa kedua. Yang selanjutnya, sistem belajar, di mana seorang individu belajar sebuah bahasa melalui instruksi di dalam sebuah kelas. Di sini fokusnya adalah pada belajar aturan tata bahasa dan sadar akan proses di mana mereka mengerti bentuk bahasa yang digunakan. Ketika membandingkan kedua sistem tersebut, Gresham menunjukkan bahwa akuisisi atau perolehan lebih penting ketimbang belajar. Ia merasa bahwa belajar hanya dapat menguji pengetahuan seseorang tentang tata bahasa, tetapi ketika ia fokus pada konten, maka ia dapat memproduksi kesalahan dalam tata bahasa akan terjadi. Belajar tata bahasa tidak menjamin bahwa yang tahu bagaimana dapat menggunakan bahasa itu dengan benar. Kefasihan dalam berbahasa membutuhkan seseorang yang secara efisien mengkomunikasikan pesan. Oleh karena itu, untuk penguasaan bahasa secara benar, seorang individu harus memperolehnya. Okay, the next topic is about the natural order hypothesis atau hipotesis tatanan alami. Gresham mengatakan bahwa pemerolehan bahasa melalui urutan yang alami, beberapa aturan bahasa diperoleh lebih dulu daripada aturan bahasa yang lain. Penelitian yang dilakukan oleh Brown dikutip dalam Gresham 1982 terhadap pemerolehan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama pada anak menunjukkan bahwa anak-anak cenderung memperoleh morfem gramatikal tertentu, fungsi kata dibanding dengan yang lain. Contohnya pembentuk kata progresif, kata kerja plus ing pada he is playing baseball, dan penanda bentuk jamak atau penambahan s pada two dogs merupakan bentuk morfem yang lebih dahulu diperoleh, sedangkan penanda orang ketiga, penambahan akhiran s pada kata kerja seperti pada kata he lives in New York, dan bentuk posesif seperti John's hat
diperoleh belakangan setelah 6 bulan sampai 1 tahun setelahnya. Walaupun penelitian yang dilakukan oleh Brown berdasarkan proses pemerolehan pada bahasa pertama, namun menurut Dooley dan Bird, dikutip dalam Creation 1982, pemerolehan morfem gramatikal pada pembelajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua juga menunjukkan adanya urutan alami. Hipotesis urutan alami ini mendapat kritik antara lain karena tidak semua pembelajar bahasa kedua mengadopsi urutan yang sama pada pemerolehan bahasa targetnya. McLaughlin 1987 dalam Zafar 2009. Selain itu, hipotesis urutan alami Creation hanya didasari pada morfem bahasa Inggris dalam kutipan Gaze dan Slinker 1994. Selanjutnya adalah hipotesis monitor. Dalam hipotesis ini, Creation mengatakan bahwa pembelajaran atau learning dan pemerolehan bahasa atau acquisition digunakan dalam cara yang berbeda dalam performasi bahasa kedua. Dalam hipotesis ini, fungsi pembelajaran hanya untuk mengontrol atau memperbaiki suatu ujaran bahasa, sedangkan pemerolehan bahasa berfungsi sebagai inisiator ujaran yang berpengaruh pada kelancaran berkomunikasi dalam Creation 1982. Pembelajar hanya dapat melakukan kontrol jika memenuhi 3 kondisi, yaitu 1. Waktu, 2. Fokus pada bentuk, dan 3. Mengetahui aturan. Selain kondisi 1 dan 2, pembelajar juga harus mengetahui aturan bahasa yang benar dalam mengontrol bahasanya sehingga menghasilkan bentuk bahasa yang benar. Ketiga adalah the input hypothesis atau hipotesis input. Hipotesis ini menjelaskan bagaimana sebuah bahasa secara aktual diperoleh ketika seseorang terekspos oleh input yang komprehensif melalui membaca atau mendengar struktur bahasa yang melebihi tahapan kompetensi bahasa yang ia miliki, maka ia memperoleh bahasa. Creation menggunakan formula E+1 untuk menunjukkan bahwa input harus menggantung struktur bahasa dari tahapan selanjutnya. Creation percaya bahwa proses belajar dan berada pada lingkungan yang natural dan tidak semua individu akan mempunyai level kompetensi yang sama. Oleh karena itu, input komunikatif alami harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan individu. Selanjutnya adalah the affective filter hypothesis atau hipotesis penyaring afeksi. Hipotesis ini berkaitan dengan hipotesis input. Creation berpendapat bahwa dengan memberikan input yang komprehensif saja tidak cukup. Pembelajar juga harus membiarkan agar input tersebut dapat diterima dan dimengerti. Creation dalam Mitchell dan Miles 2004. Creation berpendapat bahwa faktor afeksi dapat mempengaruhi penerimaan input serta pemerolehan bahasa kedua. Variabel faktor-faktor afeksi terdiri dari 3 kategori, yaitu pertama, motivasi. Pembelajar dengan motivasi yang tinggi umumnya menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan yang memiliki motivasi yang lemah. Kedua, percaya diri. Sama halnya dengan motivasi, pembelajar yang memiliki rasa percaya diri tinggi cenderung lebih baik dalam memperoleh bahasa kedua. Dan yang ketiga adalah kecemasan. Pembelajar yang memiliki kecemasan yang tinggi akan menghambat proses pemerolehan input. Sebaliknya, pembelajar yang memiliki kecemasan yang rendah atau bahkan tidak memiliki kecemasan dengan mudah akan memperoleh input. Yang keempat atau yang terakhir adalah the role of grammar in Creation's view. Menurut Creation, studi tentang struktur bahasa dapat memiliki keunggulan dan nilai pendidikan umum yang mungkin ingin dimasukkan sekolah menengah dan perguruan tinggi ke dalam program bahasa mereka. Namun, manfaat apapun akan sangat bergantung pada pelajar yang sudah terbiasa dengan bahasa tersebut. Juga harus jelas bahwa menganalisis bahasa, merumuskan aturan, memisahkan penyimpangan, dan mengajarkan fakta kompleks tentang bahasa target bukanlah pengajaran bahasa, melainkan penghargaan bahasa atau linguistik yang tidak mengarah pada kemahiran komunikatif. Satu-satunya contoh di mana pengajaran tata bahasa dapat menghasilkan penguasaan bahasa dan kemahiran adalah ketika siswa tertarik pada subjek
dan bahasa target digunakan sebagai media pengajaran. Sangat sering ketika ini terjadi, baik guru maupun siswa yakin bahwa studi tata bahasa formal sangat penting untuk penguasaan bahasa kedua, dan guru cukup terampil untuk menyajikan penjelasan dalam bahasa target sehingga siswa mengerti. Dengan kata lain, pembicaraan guru memenuhi persyaratan untuk masukan yang dapat dipahami, dan mungkin dengan partisipasi siswa, kelas menjadi lingkungan yang cocok untuk akuisisi. Juga filternya rendah dalam hal bahasa penjelasan karena upaya sadar bahwa siswa biasanya pada materi pelajaran, pada apa yang sedang dibicarakan dan bukan medianya. Ini adalah suatu titik yang sulit dipisahkan. Pada hakikatnya, kedua-duanya para guru dan para siswa sedang menipu diri mereka. Mereka percaya bahwa ia adalah pokok diri sendiri. Studi dari tata bahasa yang bertanggung jawab atas kemajuan siswa itu, tetapi pada kenyataannya kemajuan mereka sedang berasal dari medium dan bukan pesan. Setiap pokok bahwa mengadakan atau memegang minat mereka akan melakukan hal yang sama dengan baik.